Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Miftah Farid dan Ibu Suci Rohayati selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi yang sudah memberikan dukungan serta bimbingannya kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas materi menghitung fungsi penerimaan, elastasitas silang, dan menerapkan aturan diferensial parsial dalam ilmu ekonomi. Tentunya, materi yang saya sebutkan tadi sudah disusun oleh tim penyusun kita sebagai berikut. Yuk, kita akan mulai pembelajarannya. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama, menghitung fungsi penerimaan. Yang kedua, menerapkan aturan diferensial parsial. Dan yang ketiga, yaitu menghitung elastisitas silang. Materi yang pertama yaitu fungsi penerimaan. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan adalah fungsi yang menunjukkan total pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan dari menjual sejumlah barang atau jasa tertentu. Jadi, fungsi penerimaan menggambarkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang dijual dengan total pendapatan yang dihasilkan. Dengan kata lain, fungsi ini menjelaskan bagaimana total pendapatan berubah seiring dengan perubahan jumlah barang atau jasa yang dijual. Selanjutnya, macam-macam fungsi penerimaan ada 3. Yang pertama yaitu penerimaan total atau TR, yang kedua penerimaan rata-rata atau AR, dan yang ketiga penerimaan marginal atau MR. Saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu fungsi penerimaan total atau TR adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang dijual dengan total pendapatan yang dihasilkan. Jumlah barang atau jasa yang terjual berperan sebagai variabel independen dalam fungsi penerimaan total. Semakin banyak barang atau jasa yang terjual, semakin tinggi total pendapatan yang dihasilkan. Di sisi lain, total pendapatan merupakan variabel dependen dalam fungsi ini dan diperoleh dari hasil perkalian jumlah barang atau jasa yang terjual dengan harga per unit. Rumus dari fungsi penerimaan total atau TR adalah TR sama dengan P kali Q, di mana TR merupakan penerimaan total, P adalah harga produk per unit, dan Q adalah jumlah produk yang dijual. Yang kedua yaitu fungsi penerimaan rata-rata atau AR adalah penerimaan yang merujuk pada pendapatan yang diperoleh per unit barang atau jasa yang terjual. Untuk menghitungnya, kita dapat membagi total penerimaan dengan jumlah unit yang terjual. Penerimaan rata-rata menunjukkan gambaran tentang berapa banyak uang yang diperoleh oleh perusahaan dari setiap produk yang dijual. Rumusnya yaitu AR sama dengan TR per Q. TR merupakan penerimaan total, kemudian dibagi dengan Q yang merupakan jumlah kuantitas barang yang terjual. Yang ketiga yaitu fungsi penerimaan marginal atau MR adalah peningkatan total penerimaan yang diperoleh dari penjualan satu unit tambahan barang atau jasa. Dengan kata lain, ini adalah perubahan dalam total penerimaan yang terjadi ketika jumlah unit yang terjual meningkat menjadi satu unit. Rumusnya yaitu MR sama dengan turunan dari TR, yang berarti penerimaan marginal merupakan turunan dari fungsi penerimaan total atau TR. Berikutnya di sini ada contoh soal fungsi penerimaan yang akan saya bahas. Contoh soalnya yaitu berupa diketahui fungsi penerimaan P sama dengan 100 min 2Q. Maka tentukan fungsi dari penerimaan total besarnya TR, penerimaan rata-rata, dan penerimaan marginal jika kuantitas tersebut sebesar 20 unit. Maka penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita mencari penerimaan total terlebih dahulu dengan rumus TR sama dengan P dikalikan dengan Q. Maka TR sama dengan P tadi sudah diketahui yaitu 100 min 2Q dikalikan dengan Q. Kita hitung dengan menggunakan cara pelangi, yaitu 100 dikalikan dengan Q dan min 2Q dikalikan dengan Q. Maka hasilnya TR sama dengan 100Q min 2Q kuadrat.
Sekarang kita mencari besarannya, tinggal kita masukkan saja fungsinya, yaitu TR sama dengan 100Q min 2Q kuadrat. Q-nya kita masukkan sebesar 20 tadi, sama dengan 100 dikalikan dengan 20 min 2 dikali 20 kuadrat. Maka hasilnya sama dengan 2000 min 800, TR sama dengan 1200. Kemudian kita mencari penerimaan rata-rata atau average revenue atau AR dengan rumus TR per Q. TR tadi kita sudah ketahui bernilai 1200 dan Q sudah kita ketahui juga bernilai 20. Maka tinggal kita bagi saja 1200 per 20 sama dengan 60. Maka nilai dari AR sudah ketemu dengan nilai 60. Selanjutnya kita mencari marginal revenue atau MR. MR sama dengan TR aksen, di mana TR aksen ini turunan dari TR. Yang akan kita turunkan itu yaitu 100Q min 2Q kuadrat menjadi 100 min 4Q. Kemudian Q-nya kita masukkan yaitu sebesar 20, maka 100 min 4 dikalikan dengan 20 sama dengan 100 min 80. Maka hasilnya dari MR tersebut adalah 20. Ini adalah gambar kurvanya. Kurva penerimaan total atau TR pada gambar ini menunjukkan bentuk parabola yang terbalik. Hal ini mencerminkan kurva mempunyai hubungan antara kuantitas dan penerimaan total. Penjelasan kurvanya yaitu yang pertama berbentuk melengkung ke atas karena kuantitasnya itu meningkat dari 0. Kemudian total penerimaannya naik karena pada saat unit tambahan itu terjual, maka pendapatan juga ikut meningkat. Maka dalam hal ini permintaan mempunyai sifat berupa elastis. Yang kedua, titik puncak atau maksimum dari TR. Untuk mengetahui titik puncak dari kurva ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa hasil dari TR maksimum dan penerimaan marginal atau MR. Nah, dari hasil perhitungan tadi kan sudah diketahui bahwa penerimaan total atau TR itu mencapai nilai tertinggi yaitu senilai 1200. Dan hasil perhitungan tadi, penerimaan marginal atau MR, diketahui nilai dari penerimaan tersebut senilai 20. Yang ketiga, melengkung ke bawah setelah titik puncak. Mengapa? Karena pada saat kuantitas itu terus bertambah, maka penurunan harga yang cukup besar itu dapat menyebabkan total penerimaan tersebut menjadi turun. Dalam hal ini, penerimaan memiliki sifat berupa inelastisitas. Materi kedua yaitu menerapkan aturan diferensial parsial. Nah, di sini nih teman-teman ada yang tahu nggak apa itu diferensial parsial? Nah, diferensial parsial ini adalah teknik yang digunakan untuk menurunkan satu variabel bebas dengan mempertahankan variabel bebas lainnya. Apabila terdapat persamaan dengan dua variabel bebas, fungsi Z terhadap variabel X dan variabel Y, maka terdapat dua macam turunan pada orde pertama. Pertama, turunan parsial dari fungsi Z terhadap variabel X ditulis sebagai berikut, dz per dx. Yang kedua, yaitu turunan parsial dari fungsi Z terhadap variabel Y, maka ditulis sebagai berikut, dz per dy. Untuk rumus turunannya, yaitu Y sama dengan AX pangkat N, maka dy per dx sama dengan N dikali AX pangkat N dikurangin 1. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal diferensial parsial. Nah, tentukan turunan parsial terhadap fungsi berikut. Z sama dengan 2x pangkat 3 y plus y pangkat 2. Nah, berikut ini adalah pembahasan contoh soal diferensial parsial. Nah, jawabannya ada dua, karena ada dua variabel, X dan Y. Nah, yang pertama kita tuh mencari turunan parsial terhadap fungsi Z terhadap variabel X. Nah, berarti rumusnya
dz per dx sama dengan, nah kita tuh fokus terhadap variabel x-nya saja teman-teman. Nah berarti kan kalau ada x-nya kan kita cuma pakai yang paling awal ya, 2x pangkat 3y. Berarti pangkatnya tadi ditaruh di depan. Maka 3 dikali 2 x pangkat 3 kurangin 1 y. Maka jawabannya 6x pangkat 2 y. Yang kedua yaitu kita mencari turunan parsial terhadap fungsi z terhadap variabel y. Maka rumusnya dz per dy. Nah, kita fokus terhadap yang ada variabel y-nya teman-teman. Variabel y-nya kan ini duanya kan semua ada ya. Berarti 2x pangkat 3y plus y pangkat 2. Maka kan y-nya itu kan nggak ada pangkatnya, jadi taruh di depan. Y kan nggak ada pangkatnya berarti sama dengan 1 pangkat 1 kan, y pangkat 1, berarti satunya ditaruh di depan. 1 dikali 2 x pangkat 3 y pangkat 1 dikurangin 1 ditambah tadi kan y-nya ini kan pangkat 2, berarti 2-nya ditaruh di depan. 2 y pangkat 2 dikurangin 1. Nah, 1 dikali 2 kan jawabannya 2. X pangkat 3 tetap X pangkat 3. Y pangkat 1 kurangin 1 sama dengan Y pangkat 0. Nah, Y pangkat 0 itu sama dengan tidak ada, tidak dianggap. Berarti dibuang. Terus ditambah 2Y. Y kan, ini kan Y-nya Y pangkat 2 min 1 sama dengan Y pangkat 1, maka hasilnya 2y. Gitu teman-teman. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga dan yang terakhir yaitu elastisitas silang. Saya akan menjelaskan pengertian dan juga rumus dari elastisitas silang. Untuk pengertiannya sendiri, elastisitas silang adalah persentase perubahan jumlah permintaan suatu barang akibat persentase perubahan harga barang lain. Elastisitas silang sendiri memiliki dua rumus, yaitu rumus elastisitas silang dalam bentuk harga dan juga dalam bentuk persen. Kedua rumus tersebut digunakan sesuai permintaan soal yang dikerjakan. Untuk rumus elastisitas silang dalam bentuk harga sendiri yaitu EC sama dengan delta QX per delta PY dikali dengan PY per QX, yang dimana EC adalah elastisitas silang. Delta QX adalah selisih jumlah permintaan barang X setelah dan sebelum perubahan harga. Hal tersebut berarti nilai delta QX adalah hasil pengurangan antara jumlah permintaan barang X setelah perubahan harga dengan jumlah permintaan barang X sebelum perubahan harga. Delta PY adalah selisih harga barang Y setelah dan sebelum perubahan harga. Hal tersebut berarti nilai delta PY adalah hasil pengurangan antara harga barang Y setelah mengalami perubahan harga dan harga barang Y sebelum perubahan harga. Sedangkan PY adalah harga barang Y sebelum perubahan harga dan QX adalah jumlah permintaan barang X sebelum perubahan harga. Untuk selanjutnya, ini adalah rumus elastisitas silang dalam bentuk persen. Untuk mencari nilai elastisitas silang dalam bentuk persen, kita harus membagi nilai persentase perubahan permintaan produk X dengan persentase perubahan harga produk Y. Untuk mencari nilai persentase perubahan permintaan produk X, kita harus mengurangi Q2 atau jumlah permintaan barang produk X setelah mengalami perubahan harga dengan Q1 atau jumlah perubahan permintaan produk X sebelum perubahan harga. Setelah Q2 dikurangi dengan Q1, hasilnya dibagi dengan Q1 kemudian dikali dengan 100%. Sedangkan untuk mencari nilai persentase perubahan harga produk Y, kita perlu mengurangi P2 atau harga produk Y setelah mengalami perubahan harga dengan P1 atau harga produk Y sebelum mengalami perubahan harga. Hasil pengurangan P2 dengan P1 kemudian dibagi dengan P1 dan dikali dengan 100%. Di sini adalah kriteria dari elastisitas silang. Di situ tertera bahwa jika nilai elastisitas silangnya lebih besar dari 0,
maka hubungan kedua barang adalah barang substitusi. Jika nilai elastisitas silangnya kurang dari 0, maka hubungan kedua barang adalah barang komplementer. Dan jika nilai elastisitas silangnya adalah 0, maka kedua barang tidak saling berhubungan. Lanjut ke contoh soal elastisitas silang dalam bentuk satuan harga. Dalam soal tersebut tertera bahwa kenaikan harga apel mempengaruhi jumlah permintaan pir di pasaran. Jika sebelum kenaikan harga apel Rp100.000 mengakibatkan buah pir mengalami permintaan sebesar 10, dan setelah harga apel meningkat menjadi Rp200.000 mengakibatkan permintaan terhadap buah pir menurun menjadi 9 buah. Hitunglah nilai elastisitasnya. Pertama-tama kita tuliskan rumus elastisitas silangnya terlebih dahulu, yaitu delta Q per delta Px dikali dengan Px per Q. Delta Q atau hasil dari Q2 atau jumlah permintaan produk Y, buah pir, setelah harga apel berubah yang berjumlah 9 buah dengan Q1 atau jumlah permintaan buah pir sebelum perubahan harga apel berjumlah 10 buah, hasil dari pengurangan antara Q2 dengan Q1 diperoleh hasil sebesar min 1. Sedangkan delta Px adalah hasil pengurangan antara Px2 atau harga produk X atau buah apel setelah mengalami perubahan harga berjumlah Rp200.000 dengan Px1 atau harga buah apel sebelum mengalami perubahan harga berjumlah Rp100.000. Hasil dari pengurangan Px2 dengan Px1 diperoleh hasil sebesar Rp100.000. Sedangkan untuk Px dan Q adalah harga buah apel sebelum perubahan harga dengan harga Rp100.000 dan jumlah permintaan buah pir sebelum perubahan harga dengan jumlah 10 buah. Dari hasil delta Q sama dengan min 1, delta Px sama dengan 100.000, Px sama dengan 100.000, dan Q sama dengan 10, kita masukkan dalam rumus elastisitas silangnya diperoleh min 1 per 100.000 dikali 100.000 per 10. Dari operasi tersebut diperoleh hasil min 1 per 10 atau min 0,1. Berhubung min 0,1 kurang dari 0, maka hubungan kedua produk buah pir dan apel adalah barang komplementer. Kemudian yaitu contoh soal elastisitas silang dalam bentuk persen beserta pembahasannya. Untuk contoh soal selanjutnya adalah contoh soal elastisitas silang ketika dalam soal persen. Soalnya sendiri berbunyi, permintaan pir berubah seiring perubahan harga apel. Pada saat harga apel Rp24.000, permintaan pir menjadi Rp8.500, dan pada saat harga apel Rp32.000, harga pir menjadi Rp12.000. Hitunglah elastisitas silangnya. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Q1 atau jumlah permintaan buah pir sebelum harga apel berubah sebesar Rp8.500 dan Q2 atau jumlah permintaan buah pir setelah harga apel berubah berjumlah Rp12.000 dan P1 atau jumlah harga apel sebelum mengalami perubahan adalah Rp24.000 dan P2 atau jumlah harga apel setelah mengalami perubahan berjumlah Rp32.000. Untuk menghitung elastisitas silang antara buah apel dan buah pir dapat dicari dengan rumus persentase perubahan permintaan buah pir dibagi dengan persentase perubahan harga buah apel. Untuk mengetahui persentase perubahan permintaan buah pir bisa dilakukan atau bisa dicari dengan rumus Q2 dikurangi Q1 per Q1 dikali 100%. Q2 atau 12.000 dikurangi Q1 8.500 dibagi dengan Q1 8.500 dikali dengan 100%. Dari hasil pengurangan 12.000 dengan 8.500 diperoleh angka 3.500, kemudian dibagi dengan 8.500
dan dikali dengan 100%. Dari hasil pembagian 3.500 dengan 8.500 diperoleh angka 0,41 kemudian dikali dengan 100%. Dari hasil pengalian tersebut diperoleh angka 41% yang merupakan persentase perubahan permintaan buah pir. Untuk selanjutnya, setelah persentase perubahan permintaan buah pir diketahui, lanjut dengan menghitung persentase perubahan harga apel yang dapat dilakukan atau dicari dengan rumus P2 dikurangi P1 per P1 dikali 100%. P2 atau 32.000 dikurangi P1 atau 24.000 dibagi dengan P1 atau 24.000 dikali dengan 100%. Dari hasil pengurangan antara 32.000 dengan 24.000 diperoleh angka 8.000 kemudian dibagi dengan 24.000 dikali dengan 100%. Dari hasil pembagian 8.000 dengan 24.000 diperoleh angka 0,34 kemudian dikali dengan 100%. Dari hasil pengalian tersebut diperoleh angka 34% yang merupakan persentase perubahan harga apel. Setelah persentase perubahan permintaan buah pir dan persentase perubahan harga buah apel diketahui, langkah selanjutnya adalah membagi kedua angka tersebut. Persentase perubahan permintaan pir yang berjumlah 41% dibagi dengan persentase perubahan harga buah apel yang berjumlah 34%. Dari hasil pembagian antara 41 dibagi dengan 34 diperoleh angka 1,205. Berhubung angka 1,205 lebih besar dari 0, maka hubungan antara buah pir dan buah apel adalah barang substitusi. Kesimpulan dari materi yang sudah kami jelaskan tadi yaitu 1. Fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan menggambarkan hubungan antara harga suatu produk dan kuantitas yang sudah terjual. Total penjualannya bisa dihitung dengan mengalihkan harga per unit dengan jumlah yang terjual. Kedua, elastisitas silang. Elastisitas silang mengukur sejauh mana permintaan suatu barang dapat berubah akibat perubahan harga barang lain. Jika elastisitas silang positif, barang tersebut dianggap substitusi. Jika negatif, barang tersebut dianggap komplementer. Yang ketiga, aturan diferensial parsial. Dalam konteks ekonomi, aturan diferensial parsial digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan dalam satu variabel mempengaruhi fungsi dengan mempertahankan variabel lainnya tetap konstan. Ini penting untuk memahami dinamika pasar dan pengambilan keputusan. Demikianlah pembahasan kita mengenai fungsi penerimaan, elastisitas silang, dan aturan diferensial parsial dalam ilmu ekonomi. Semoga materi ini dapat membantu kalian dalam memahami konsep-konsep penting dan bagaimana materi tersebut dapat diterapkan dalam analisis ekonomi. Ingatlah bahwa pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep ini akan membantu kalian dalam memahami berbagai fenomena ekonomi, baik di tingkat mikro maupun makro. Teruslah belajar dan jangan ragu untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang topik-topik ini. Selamat belajar dan semoga sukses!